Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku sekalian? Ustaz harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Ustaz juga berharap semoga kita bisa bertemu kembali di sekolah, bisa belajar bersama lagi, bisa bermain dengan teman-teman di sekolah. Dan Ustaz juga mengingatkan kalian untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk kali ini akan menjelaskan tentang materi PKN dari kelas 5. Di tema 1 ini kita langsung menuju ke subtema 2 dan subtema 3. Apakah kalian masih ingat pertemuan kita sebelumnya di pertemuan Zoom sebelumnya kita sudah membahas tentang sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membandingkan sikap mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebelum kita melanjutkan materi untuk kali ini, Ustaz akan mengajak kalian untuk membaca bismillah bersama-sama ya, agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, dan Ustaz juga berharap kalian akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Mari kita awali dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini di KD 3.1 kalian diminta untuk mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk KD 4.1 keterampilan kalian diminta untuk menyajikan hasil Pancasila, untuk menyajikan hasil identifikasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum ke materi selanjutnya, apakah kalian masih ingat tentang makna lambang-lambang Pancasila? Jika belum atau sudah lupa, ayo kita saksikan video berikut ini ya. Indonesia adalah sebuah negara dengan wilayah yang luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sementara lambang dari negara kita adalah burung Garuda. Di tengah gambar burung Garuda ada 5 lambang Pancasila. Kelima lambang ini punya arti masing-masing dalam sila Pancasila. Cari tahu yuk. Bintang sebagai lambang sila pertama. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakang berupa perisai warna hitam melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum semuanya ada. Rantai sebagai lambang sila kedua. Rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling terkait. Mata rantai segi 4 melambangkan laki-laki, dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Pohon beringin sebagai lambang sila ketiga. Pohon beringin punya akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini untuk tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menjalar kemana-mana. Nah, akar dari pohon beringin ini melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan, punya latar belakang budaya yang bermacam-macam. Banteng sebagai lambang sila keempat. Banteng menjadi lambang salah satu sila Pancasila karena banteng termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi. Padi dan kapas sebagai lambang sila kelima. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nah, itu tadi makna 5 lambang Pancasila. Apakah teman-teman sudah hafal Pancasila? Di akhir video yang sudah kalian saksikan tadi, ada pertanyaan kan? Apakah kalian sudah hafal Pancasila, baik dari sila 1 sampai sila kelima? Tentunya kalian di kelas 5 sudah hafal kan? Tentang sila-sila atau bunyi-bunyi sila di Pancasila.
Nah, berikutnya kita akan membahas cara membandingkan. Nah, cara membandingkan sikap atau perilaku, baik itu yang sesuai maupun tidak sesuai dengan Pancasila, dapat kita lihat dari perilaku kita atau perilaku orang lain di kehidupan sekitar kita. Untuk itu, ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada sila 1. Sila 1 ini ada makna nilai ketuhanan. Di nilai ketuhanan ada beberapa sikap yang bisa kita bandingkan. Yang pertama yaitu tolong menolong sesama manusia, baik itu satu agama maupun beda agama. Untuk gambar yang kedua yaitu saling menghormati atau menghargai tentang kebebasan beragama di Indonesia. Bisa kalian lihat ya dari gambar. Sebelum kita lanjut membahas atau membandingkan perilaku dari sila kedua, Ustadz akan sedikit menjelaskan tentang tri kerukunan umat beragama. Tri kerukunan umat beragama itu apa? Yaitu konsep yang digulirkan oleh pemerintah. Apa itu digulirkan? Dibuat oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang beraneka ragam agamanya. Jadi tujuannya adalah menciptakan kerukunan antar umat beragama di seluruh Indonesia. Kalian tahu kan di Indonesia itu ada 6 agama. Nah, jadi pemerintah mengajak kita semua saling menghormati, saling menghargai, baik itu sesama agama maupun beda agama. Tri kerukunan umat beragama itu ada 3, yaitu 1, kerukunan antar intern umat beragama. Intern itu apa? Dalam satu agama yang sama. Yang kedua yaitu kerukunan antar umat beragama, yaitu beda agama. Yang ketiga kerukunan dengan pemerintah. Bisa dilihat ya dari gambar. Selanjutnya sila kedua. Dari sila kedua ini ada nilai yang terkandung, yaitu nilai kemanusiaan. Nah, dari nilai kemanusiaan ini ada banyak sekali contoh perilaku atau sikap yang bisa kita lihat atau yang bisa kita bandingkan, yaitu membantu orang yang kesusahan atau jangan mengabaikan orang yang kesusahan. Ya, yang kedua yaitu contohnya saling menyayangi antar saudara. Tadi yang berhubungan dengan sila pertama, baik itu sesama agama atau beda agama. Yang berikutnya sila ketiga. Dari sila ketiga ini mengandung nilai persatuan. Contohnya apa Ustadz? Yaitu bangga dan menghargai atau cinta terhadap budaya bangsa. Yang berikutnya yaitu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikutnya yaitu sila keempat, mengandung nilai kerakyatan. Apa itu contohnya? 1, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan yang diputuskan secara bersama-sama. Yang kedua yaitu berani mengemukakan pendapat, baik itu dalam rapat ataupun dalam diskusi kelas. Yang selanjutnya yaitu ikut menyuarakan hak pilih dalam pemilu atau pilkada, atau yang sering kalian lakukan tahun kemarin, kalian juga pernah praktek pemilu untuk memilih ketua kelas. Yang terakhir dari sila kelima. Sila kelima ini mengandung nilai keadilan. Apa itu contohnya? 1, kita harus hidup hemat. Jangan boros ya, tidak boros dengan apa yang sudah kita miliki. Dan yang selanjutnya yaitu saling menjunjung semangat gotong royong atau semangat kekeluargaan. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah tahu kan cara membandingkan sikap mana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Dan Ustadz di sini akan mereview kembali, sedikit mereview dari pembelajaran kita hari ini. Yaitu yang pertama, kita sudah
mempelajari sikap apa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan sikap mana atau perilaku yang bagaimana yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Otomatis kita bisa membandingkan perilaku mana yang sesuai dan perilaku yang tidak sesuai. Selain itu, kita juga sudah membahas tentang tri kerukunan umat beragama. Ada 3 ya nak ya, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian, kali ini Ustadz akan berikan tugas ke kalian. Tugas kalian ada 2, yaitu tentang pengetahuan apa yang sudah kalian pelajari ya, dan yang kedua yaitu tentang keterampilan. Coba diperhatikan slide berikut. Bagaimana anak-anak? Mudah kan soalnya? Saya yakin kalian paham tentang materi kali ini, dan jangan lupa soal tadi dikerjakan di buku tugas ya. Ayo kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah saya jelaskan kali ini bermanfaat untuk kalian, dan kita berdoa ya agar pandemi COVID-19 kali ini segera berlalu, agar kita bisa bertemu di sekolah, bisa belajar bareng,